Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 1951. Ye-Shikai tidak ingin menipu Jiqian. Situasinya tampaknya tidak seoptimis yang ia harapkan, tetapi ia tidak bisa lagi membangkitkan semangat Jiqian. Kondisi Jitao sangat buruk, tetapi bahkan jika Wuyan naik pesawat khusus ke Yanjing, ia tidak bisa datang paling cepat hingga malam hari. Selain itu, bahkan jika Wuyan datang, ia mungkin tidak bisa mengeluarkan serangga beracun di tubuh Jitao. Namun Ye-Shikai hanya bisa menghibur dirinya sendiri dan berharap kedatangan Wuyan dapat membalikkan keadaan. Baiklah, istirahatlah sebentar lagi, aku akan meneleponmu nanti, kata Ye-Shikai ringan. Jiqian juga tidak berniat untuk beristirahat dan turun dari tempat tidur. Kalau begitu, makanlah dulu. Kamu sudah lama tidak makan. Ye-Shikai berjalan keluar sendirian sambil merokok. Matahari sudah terbenam. Dengan perhitungan itu, Wuyan seharusnya segera tiba di Yanjing. Akan lebih baik jika dia bisa menyembuhkan Jitao, tetapi bagaimana jika dia tidak bisa? Ye-Shikai tidak berani menebak, tetapi ini adalah fakta yang tak terelakkan. Jika Wuyan benar-benar tidak punya cara, maka Jitao mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Ye-Shikai mematikan rokoknya lagi, mengeluarkan telepon dari sakunya, dan memutar nomor. Hei, Xiaokai. Chen Yuxin. Kenapa? Begitukah caramu memanggilku? Chen Yuxin, kau telah melakukan begitu banyak kejahatan dan membunuh begitu banyak orang, bagaimana kau bisa tetap tenang? Kau benar-benar iblis, kata Ye-Shikai dingin. Xiaokai, aku benar-benar sedih saat kau berkata begitu. Bukankah keluarga bangsawan lain pernah melakukan hal-hal kotor sebelumnya? Mereka hanya menutupi diri mereka dengan daun ara keluarga bangsawan. Lagi pula, aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Ye-Shikai merasa Chen Yuxin sudah gila. Di matanya, nyawa-nyawa itu seperti kepingan yang bisa diambil atau dibuang kapan saja. Ia sama sekali tidak peduli dengan kematian begitu banyak orang. Selama ia bisa menyelesaikan proyek HST, ia akan melakukan apa saja. Keduanya benar-benar telah berpisah. Xiaokai, sebaiknya kau segera kembali dan menonton dengan tenang. Kurang dari 2 bulan lagi, aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh keluarga Tionghoa. Pola dunia kultivasi akan didominasi olehku. Aku tidak akan kembali. Haha, Xiaokai, kau meneleponku atas inisiatifmu sendiri karena kau ingin aku menyelamatkan Jitao. Chen Yuxin mengalihkan pembicaraan. Akhirnya, ia mengerti maksudnya. Xiaokai, kau masih punya kesempatan. Letakkan cacingku di tempat yang kutentukan sebelum jam 8 malam, dan aku mungkin akan mempertimbangkannya. Jangan berdoa agar Wuyan datang membantumu. Selama rencanaku berhasil, bahkan sektegu pun akan kutelan. Tunggu, apa katamu? Kenapa Wuyan tidak datang? Tanya Ye-Shikai keras. Ia punya firasat buruk. Mungkinkah dia telah menyerang Wuyan? Xiaokai, aku sudah memberimu kesempatan. Serahkan serangga itu dan kembalilah padaku, kalau tidak. Chen Yuxin langsung menutup telepon, mengirim lokasi kepada Ye-Shikai melalui pesan teks, lalu mematikan teleponnya. Bagaimanapun caranya ia menelepon balik, tetap saja sia-sia. Sialan, Ye-Shikai melempar ponselnya ke tanah. Tidak, mereka harus segera pergi ke bandara. Wuyan seharusnya segera tiba. Dari apa yang dikatakan Chen Yuxin, dia akan mengambil tindakan terhadap Wuyan. Mimpi buruk, menghancurkan jiwa, teriak Ye-Shikai keras. Dewasa, bos. Kalian masing-masing bawa satu tim pengawal rahasia dan segera ikuti aku. Kita akan pergi ke bandara, perintah Ye-Shikai. Bos, apa yang terjadi? Tanya Gos. Chen Yuxin mungkin akan mengambil tindakan terhadap Wuyan, kata Ye-Shikai dingin. Sekarang Chen Yuxin sudah gila. Wuyan adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Jitao. Jika Wuyan berhasil menyelamatkannya, maka Chen Yuxin tidak akan punya daya tawar lagi, jadi apapun yang terjadi, dia akan mengambil tindakan terhadap Wuyan. Kapan pesawat Wuyan akan tiba? Diperkirakan tiba pukul 9 malam, jawab Nightmare. Baiklah, masih ada setengah jam lagi. Cepat kumpulkan pengawal rahasia dan segera berangkat. Ya. Bos, apa menurutmu dia benar-benar punya nyali untuk melakukan itu? Tanya Gos. Para penjaga rahasia itu bubar dan berbaur dengan kerumunan, mengawasi situasi di sekitar mereka dengan saksama. Lagi pula, bandara adalah tempat penting. Sehebat apapun Chen Yuxin, dia tidak akan mengirim orang untuk bertindak di depan umum. Jangan lengah. Sejujurnya, aku tidak yakin, tapi dia pasti akan menyerang Wuyan, itu sudah pasti, Ye-Shikai mengingatkan. Ya. Mimpi buruk telah membawa pengawal rahasia untuk mengawal kita secara pribadi, dan orang-orang lainnya telah menduduki ketinggian komando bandara. Jika keluarga Chen benar-benar bertindak, mereka pasti akan ketahuan oleh kita, kata Gos. Ayo kita lihat. Ye-Shikai keluar dari mobil dan langsung masuk. Ada cukup banyak orang di dalam. Lagi pula,
bandara Yanjing sangat besar dan arus penumpangnya padat. Carilah dia, Wuyan pasti akan segera datang, kata Ye Shike dengan tenang. Ya, Tuan. 10 menit berlalu, Ye Shike menatap lekat-lekat pergerakan di sekelilingnya, dan dia merasakan niat membunuh. Oh tidak, cepatlah datang, ada yang pingsan di sini. Saat itu, terdengar jeritan dari kejauhan, dan seorang perempuan berteriak keras. Seorang pria tergeletak di tanah, mulutnya berbusa, dan tampak sekarat. Cepat ke sini, ada yang jatuh di sini, panggil ambulans. Teriak penjaga bandara. Banyak masyarakat yang berkerumun, bahkan ada yang datang secara khusus, dan aparat pun ikut menuju ke arah itu, sehingga terjadi kekacauan di lokasi kejadian. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang jangan bertindak gegabah, pertahankan posisi kalian dan jangan lengah, perintah Ye Shike. Ya, ini bukan kejutan. Hanya tersisa 5 menit menuju pukul 9, dan Ye Shike samar-samar merasakan niat membunuh di udara. Akhirnya, Wuyan muncul. Keduanya saling memandang di kerumunan, lalu perlahan berjalan menuju Ye Shike. 3 langkah, 2 langkah, 1 langkah, hingga keheningan pun tercapai. Ledakan. Hati-hati, teriak Ye Shike keras dan melempar Wuyan ke tanah. Sebuah peluru melesat di atas kepala mereka berdua. Ada penyerang, cari perlindungan. Nightmare segera memimpin anak buahnya untuk mengepung kedua pria itu. Senjata pihak lawan dilengkapi peredam suara, dan saat itu suasananya begitu kacau sehingga tidak ada yang bisa mendengar suara tembakan. Namun, karena pembunuhan itu gagal, pihak lawan tidak mau menyerah dan pasti akan menembak lagi. Tuan, tolong cepat mundur, kata Nightmare segera. Penyerangnya berada di antara kerumunan dan mengenakan pakaian sipil, jadi dia tidak mudah ditemukan. Baiklah. Ye Shike menundukkan kepalanya dan menatap Wuyan. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi begitu aku tiba. Tenang saja, pelurunya tidak mengenai kita. Ayo cepat pergi. Bab 1952. Tidak diragukan lagi bahwa penyerangnya pasti dari keluarga Chen, tetapi untungnya, pihak lain tidak langsung menembak lagi, dan tidak ada cedera atau kekacauan yang terjadi. Wuyan sangat penting baginya dan keluarga Ji, jadi keselamatannya harus terjamin. Jika itu hanya peluru biasa, itu tidak akan membahayakan kultivator tersebut. Lagi pula, setelah kekuatan internal diaktifkan, tidak sulit untuk menghindari peluru. Oleh karena itu, Ye Shike menilai pasti ada penyerang lain di antara kerumunan, tetapi ada terlalu banyak orang di sini, di mana para penyerang. Wuyan, maaf merepotkanmu sebentar. Ye Shike mengangkat lengan bajunya yang panjang, tetapi tidak melepasnya. Sebaliknya, ia memasukkan Wuyan ke dalamnya. Karena perbedaan tinggi badan mereka, kepala Wuyan terbenam di lengannya. Kemudian Ye Shike membungkus mantelnya dan memasukkan Wuyan ke dalam pakaiannya. Wuyan bertubuh mungil dan tidak terlihat sama sekali di balik pakaiannya. Angkat kakimu dan letakkan tanganmu di bahuku. Aku akan menyeretmu keluar, kata Ye Shike lembut. Wuyan menekuk lututnya dan bergelantungan tepat di atasnya. Ada lingkaran penjaga rahasia di luar untuk melindunginya. Ye Shike terlatih-tatih keluar dari bandara. Para penyerang tidak dapat menentukan lokasi Wuyan. Tentu saja, mereka juga dapat memilih untuk menembaknya tanpa pandang bulu, tetapi ia tahu betul bahwa Chen Yuxin tidak akan membiarkannya terluka. Ayo, masuk ke mobil. Ye Shike masuk ke mobil dan segera mengeluarkan Wuyan. Pengecut, pengecut. Aku hampir mati lemas. Wuyan terengah-engah. Mobil itu sangat aman. Pintu dan jendelanya anti peluru, jadi aman. Maafkan aku karena membuatmu tidak nyaman tadi. Ye Shike meminta maaf padanya. Ada apa? Begitu aku tiba, seseorang menyambutku dengan peluru, tanya Wuyan balik. Itu seseorang yang dikirim oleh Chen Yuxin. Dia ingin membunuhmu. Kenapa dia ingin membunuhku? Oh, bukankah dia istrimu? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Masalah ini sangat rumit untuk dijelaskan. Wuyan, gua serangga beracun yang kita temui terakhir kali di pegunungan Jiangnan yang dalam adalah tempat keluarga Chen diam-diam membudidayakan serangga beracun. Orang-orang berjubah hitam itu semuanya anggota keluarga Chen, jelas Ye Shike. Pantas saja, orang yang bisa bertindak di bawah pengawasan Chen Yaozu ternyata adalah anggota keluarga Chen. Wuyan tiba-tiba menyadari. Semua ini adalah konspirasi Chen Yuxin. Dialah dalang di balik proyek HST. Tujuan utamanya adalah menelanjangi semua keluarga bangsawan di Tiongkok. Aku tidak menyangka kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Bahkan aku pun tidak menyadari bahwa semua ini dilakukan olehnya. Wuyan tidak menyangka Chen Yuxin tidak hanya kejam dan tak berperasaan, tetapi juga licik. Rencana rahasianya telah berjalan begitu lama, dan tak seorang pun menyadarinya. Bahkan rekan kerjanya yang teliti pun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sekarang dia ingin memulai dengan keluarga Ji. Ji Tao telah terinfeksi serangga beracun yang diam-diam dibudidayakan oleh keluarga Chen,
jadi aku segera memintamu untuk datang ke sini, jelas Yesike. Saya akan melakukan yang terbaik. Yesike masih merasa bersalah atas masalah ini. Wu Yan tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tetapi datang ke Yanjing secara langsung untuk membantunya, dan menjadi target utama Chen Yuxin segera setelah dia tiba. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Wu Yan tiba-tiba. Hehe, bukan apa-apa. Aku hanya merasa sangat menyesal memintamu datang langsung ke sini dan mengambil risiko sebesar itu. Yesike berbicara dengan nada meminta maaf. Sebenarnya, bukan apa-apa. Jika apa yang kau katakan benar, maka Chen Yuxin tidak akan pernah melepaskan sekte Gu kita. Jika rencananya benar-benar berhasil, cepat atau lambat tidak hanya semua keluarga bangsawan di Tiongkok, tetapi juga semua sekte dan organisasi di dunia seni bela diri akan hancur. Aku membantumu sekarang, dan aku juga membantu diriku sendiri dan sekte Gu. Sebenarnya, ini semua salahku, gumam Yesike. Ia pikir setelah sekian lama berada di dunia asing, ia telah mempelajari beberapa trik dan keterampilan, serta memiliki pijakan. Ia bisa disebut penguasa lokal. Namun, di hadapan Chen Yuxin, mantan pacarnya yang kini menjadi istrinya, ia justru tertipu. Dia telah tinggal di keluarga Chen begitu lama dan menyelidiki proyek HST begitu lama, tetapi dia tidak pernah mencurigai Chen Yuxin, dan bahkan tidak pernah membuat asosiasi. Dia telah kalah telak. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berusaha sebaik mungkin untuk menghentikannya sebelum situasinya semakin memburuk. Setidaknya sekarang belum terlambat, kan? Kau sudah mengambil semua serangga beracun dari keluarga Chen, setidaknya kita punya nilai tawar. Wu Yan menghibur, jangan khawatir, aku pasti akan menyembuhkan Ji Tao. Terima kasih banyak. Keluarga Ji. Wu Yan, akhirnya kau di sini. Ji Qian sudah menunggu lama. Ketika mengetahui semua orang diserang di bandara, jantungnya berdebar kencang. Untungnya, tidak ada tindakan yang diambil pada akhirnya. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Wu Yan diantar oleh semua orang ke dalam rumah keluarga Ji. Banyak tetua keluarga Ji yang mengetahui identitasnya, dan kedatangannya membawa harapan bagi keluarga Ji. Qian, bawa Wu Yan masuk, aku akan jaga di luar. Rumah keluarga Ji tidak boleh dimasuki orang luar, dan dia tidak ingin melanggar aturan. Bagus. Di luar pintu. Bos, bisakah Wu Yan menyelamatkan Ji Tao? Sulit untuk mengatakannya. Tergantung jenis serangga beracunnya. Yesike berpikir Wu Yan akan mendapatkan hasilnya paling lama dalam 2 jam, tetapi dia tidak keluar selama 7 atau 8 jam hingga fajar. Akhirnya kau keluar. Yesike menjaga pintu sepanjang malam tanpa tidur, tetapi Wu Yan juga tampak sedikit lelah, mungkin dia memang mengalami beberapa kesulitan. Bagaimana, apakah ada solusinya? Serangga beracun yang menginfeksi Ji Tao berbeda dari serangga beracun lain yang pernah tercatat. Begitu masuk ke dalam tubuh, ia akan mengalir melalui darah dan tidak akan menetap di suatu tempat, jadi sulit diobati. Wu Yan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, kau pemimpin sekte Gu. Kalau kau saja tidak bisa menyembuhkannya, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Mata Yesike meredup dan kepalanya berdengung. Wu Yan berkata begitu, mungkinkah memang tidak ada harapan? Yesike merasa sedikit mati rasa. Mungkinkah ia benar-benar harus meminta bantuan Chen Yuxin? Ji Qian di belakangnya juga tampak pucat. Ia sangat jelas memahami situasi saat ini. Jika Ji Tao tidak segera dirawat, ia pasti akan mati, dan bahkan Wu Yan yang paling profesional pun tak berdaya. Aku akan pergi mencari Chen Yuxin. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan senior Ji mati seperti ini, kata Yesike tegas. Dia tahu betul apa yang akan terjadi jika dia mengembalikan serangga itu kepada Chen Yuxin, tetapi dia tidak bisa membiarkan Ji Qian kehilangan ayahnya seperti ini. Tunggu. Tiba-tiba, Ji Qian menghentikannya. Qian, apa yang ingin kamu lakukan? Jika aku mengembalikan serangga itu padanya, ayahku juga akan mati. Tetapi, sebenarnya aku punya cara lain. Wu Yan terbatuk 2 kali dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Bab 1953. Jika kamu punya ide lain, beritahu aku segera, kata Yesike cemas. Sebenarnya, aku tidak yakin apakah metode ini layak. Lagi pula, belum ada yang mencobanya sebelumnya. Metode ini hanya muncul dalam catatan Guzong. Wu Yan sedikit malu. Layaknya penemuan hebat di dunia, jika ingin berinovasi dan mendapatkan teknologi tertentu, seseorang harus melalui eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap eksperimen memiliki harga, bahkan harga nyawa. Metode yang disebutkan Wu Yan belum pernah dicoba sebelumnya. Sekali gagal, Ji Tao pasti akan mati. Ini adalah hasil yang tak terelakkan, dan juga hasil yang paling tidak ingin dilihat Yesike dan Ji Qian. Wu Yan, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi lagi pula, kau belum pernah mencobanya. Jika kau gagal, senior Ji akan kehilangan nyawanya, jadi aku tetap ingin memilih cara yang paling aman. Yesike menghela napas.
Ia juga ingin percaya pada Wu Yan, tapi ia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Jitao. Aku bisa mengerti. Sejujurnya, meskipun aku pemimpin Sekte Gu, aku tidak yakin. Jika kau ingin menyelamatkan orang, cara teraman adalah menemukan Chen Yuxin. Wu Yan mengungkapkan pemahamannya. Keputusan untuk masalah ini masih ada di tangan Ji Qian. Qian, demi keselamatan senior Ji, biarkan aku pergi mencari Chen Yuxin, kata Ye Shikai tegas. Oke, Ji Qian mengangguk pelan. Jika Chen Yuxin sampai terkena serangga beracun itu, bencana pasti akan terjadi, tapi dia juga punya motif egoisnya sendiri. Lagi pula, Jitao adalah ayahnya. Aku akan pergi bersamamu. Dewasa. Bos. Hantu, mimpi buruk, mengapa kau ada di sini? Tanya Ye Shikai. Bos, kau mau menemui Chen Yuxin. Apa kau mau aku membawa pengawal rahasia itu bersamamu? Usul Bos. Baiklah, untuk berjaga-jaga. Ye Shikai mengangguk setuju. Ngomong-ngomong, sebelum kita berangkat, bagaimana kalau kau biarkan aku melihat serangga beracun itu? Chen Yuxin sangat ingin mendapatkan serangga beracun ini, kurasa mereka pasti punya kegunaan khusus, saran Wu Yan. Baiklah, kita tunggu sebentar sebelum berangkat. Semua orang setuju. Ji Qian mencarikan kamar kosong untuk Wu Yan. Sebelumnya, Ye Shikai khawatir ia tidak akan mampu mengendalikan serangga beracun ini, jadi ia tidak pernah mengeluarkannya. Sekarang Wu Yan, sang ahli, sudah ada di sini. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mempelajarinya. Setengah jam kemudian, serangga beracun macam apa mereka? Apakah mereka kuat? Tanya Ye Shikai. Aku masih meremehkan kemampuan Chen Yuxin. Serangga beracun itu tidak terlahir secara alami, jawab Wu Yan dengan suara dingin. Apa artinya ini? Semua orang bingung. Cacing Gu yang diproduksi secara alami pada dasarnya semuanya tercatat dalam catatan Sekte Gu. Kalaupun tidak ada, hanya ada beberapa jenis. Namun, saya melihat cacing Gu yang dibudidayakan oleh keluarga Chen, dan tidak ada satupun yang tercatat dalam buku. Terlebih lagi, semuanya memiliki karakteristik cacing Gu tertentu. Jadi saya berspekulasi bahwa cacing Gu ini disintesis oleh keluarga Chen melalui suatu teknologi. Sintesis, apakah ini mungkin? Dengan mensintesis atau menggabungkan serangga Gu tertentu, kita dapat menciptakan serangga Gu yang lebih tersembunyi dan mematikan sehingga sulit untuk dilawan. Sepertinya aku mengerti sesuatu. Ye Shikai teringat proyek HST, yang mengubah orang normal menjadi mutan, yaitu mengubah orang menjadi setengah manusia setengah binatang, yang mirip dengan prinsip serangga beracun sintetis ini. Mungkin, ini semua dilakukan dengan teknologi yang sama, yang akan sangat rumit. Apakah ada cara untuk menghentikan serangga beracun ini? Meskipun cacing Gu sintetis ini terbentuk dari perpaduan beberapa jenis cacing Gu, pada dasarnya ia merupakan cacing Gu baru. Sebagai produk baru, metode untuk memecahkannya masih perlu diuji secara perlahan. Wu Yan merasa tak berdaya. Meskipun ia adalah ketua Sekte Gu, ia tak berdaya menghadapi teknologi sintetis ini. Bahkan, ia sangat terkejut bahwa teknologi semacam itu benar-benar ada. Teknologi ini telah menembus teknologi Sekte Gu yang sudah ada dan bahkan bisa dikatakan sebagai teknologi yang sangat canggih. Kalau begitu, kita hanya bisa pergi mencari Chen Yuxin. Ye Shikai menghela napas, suasananya sangat hikmat. Bos, karena kamu akan pergi, kamu harus pergi sesegera mungkin, jika tidak, kondisi keluarga Ji akan berbahaya jika ditunda. Baiklah, mari kita mulai tanpa menunda lagi. Di rumah keluarga Chen, para penjaga hanya mengizinkan Ye Shikai dan Ji Qian masuk, dan semua orang tetap berada di luar. Menantu, maafkan aku. Kepala keluarga telah memerintahkan agar hanya kamu dan Nona Ji yang diizinkan masuk. Kalian semua harus tetap di luar. Chen Ruoya sudah berjaga di pintu. Sepertinya Chen Yuxin sudah menduga kedatangannya. Bos, hati-hati ya. Kalau ada bahaya, bunyikan alarm dan kami akan segera datang, kata hantu itu lembut. Tidak, dengarkan baik-baik, apapun yang terjadi, jangan masuk untuk menyelamatkanku, perintah Ye Shikai. Rumah keluarga Chen dijaga ketat, dengan ratusan orang menjaganya dari depan dan belakang, semuanya adalah elit keluarga Chen. Selain itu, ada formasi yang melindungi bagian dalam dan luar rumah keluarga Chen. Begitu seseorang masuk, itu akan sangat berbahaya, dan alih-alih bisa menyelamatkan orang, mereka akan kehilangan nyawa. Bos, mengapa ini terjadi? Kau tak perlu tahu alasannya. Ingat, jangan masuk. Ye Shikai berbalik dan menatap Ji Qian. Qian, jangan ikuti aku masuk. Aku masuk sendiri saja sudah cukup. Mengapa? Chen Yuxin tidak akan menyakitiku, tapi dia memusuhimu. Lagi pula, bahkan jika kau ikut aku masuk, itu akan sia-sia. Begitu aku mendapatkan penawarnya, aku akan segera keluar. Baiklah, kamu harus berhati-hati. Di dalam rumah besar, Xiao Kai, akhirnya kau mau berkompromi. Chen Yuxin duduk di sofa, tampak seperti sudah menunggu lama. Baiklah, sudahlah,
jangan bicara omong kosong. Aku akan memberimu semua serangga beracun yang tersisa, dan kau beri aku penawarnya untuk mengobati Senior Ji, kata Ye Shikai dingin. Xiao Kai, apakah keluarga Ji begitu penting bagimu? Kau seharusnya tahu bahwa meskipun kau bisa menyelamatkan nyawa Ji Tao sekarang, cepat atau lambat dia akan mati di tanganku. Harus kuakui, seluruh keluarga Ji akan seperti ini. Benar. Dia sangat penting bagiku, dan bahkan lebih penting lagi bagi Ji Qian, jadi kau harus segera memberiku penawarnya. Ye Shikai mengeluarkan serangga beracun yang tersisa dari cincin penyimpanan. Chen Yuxin meminta bawahannya untuk maju dan memeriksa. Setelah memastikan tidak ada bahan peledak, mereka mundur. Baiklah, berikan aku penawarnya. Xiao Kai, kenapa ini terjadi? Kenapa kau rela memberikan begitu banyak untuk wanita itu? Chen Yuxin tiba-tiba berteriak. Tidak ada gunanya bicara lagi. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan denganmu. Berikan aku penawarnya. Aku sedang terburu-buru untuk kembali dan menyelamatkan orang-orang, kata Ye Shikai dingin. Oke. Wajah Chen Yuxin dipenuhi kesedihan. Ia mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan menyerahkannya kepada Chen Yuxin. Aku tidak akan mempersulitmu. Ada pil di dalamnya yang bisa menyelamatkan nyawa Ji Tao. Bab 1954. Ye Shikai mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Ia tidak yakin apakah Chen Yuxin berbohong kepadanya, tetapi ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Ji Tao dan ia tidak bisa menyerah. Aku pergi. Tepat saat Ye Shikai hendak pergi, Chen Yuxin tiba-tiba menghentikannya. Xiao Kai, apakah kamu benar-benar tidak mau tinggal? Ambisimu terlalu besar, dan keinginanmu telah membutakan matamu. Aku belum pernah melihatmu dengan jelas, gumam Ye Shikai, sambil menepis tangan Chen Yuxin dengan lembut dan berjalan melewatinya. Ngomong-ngomong, jaga baik-baik Ye Yi kecil. Aku akan datang menemuinya sebentar lagi. Ye Shikai tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berkata. Keduanya saling memandang selama beberapa menit dalam diam. Ye Yi adalah anak mereka, dan Ye Shikai tidak ingin ikut campur apapun yang terjadi. Baiklah, aku pergi. Xiao Xin, aku tetap menyarankanmu untuk berhenti tepat waktu. Semakin banyak yang kau dapatkan, semakin banyak yang akan kau kehilangan. Setelah Ye Shikai selesai berbicara, ia langsung meninggalkan keluarga Chen. Akhirnya ia mengembalikan serangga beracun itu kepada Chen Yuxin. Ia tahu kemana arahnya, tetapi ia tak punya pilihan selain melakukan ini. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, ia hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Bos, akhirnya kamu keluar. Apa kabar? Kamu baik-baik saja? Tanya Ghost dengan penuh semangat. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Shikai mengeluarkan botol obat dan berkata, ini penawarnya untuk Senior Ji. Bagus sekali. Teriak Ji Qian bersemangat dan mengambil penawarnya dengan satu tangan. Ia sudah menunggu terlalu lama, dan kini Ji Tao bisa diselamatkan. Keluarga Ji, aku sudah memberikan penawarnya pada Ji Tao. Apa yang terjadi selanjutnya akan kuserahkan pada waktu dan takdir. Wu Yan memberikan pil itu kepada Ji Tao yang tak sadarkan diri, tetapi ia tidak tahu seberapa efektif pil itu. Tuan, apakah Anda yakin ini benar-benar penawarnya? Tanya mimpi buruk. Aku bisa merasakan dia tidak berbohong padaku. Mengenai apakah penawar ini efektif, aku tidak yakin. Aku hanya berharap ini efektif, gumam Ye Shikai. Ji Qian juga sangat gugup. 24 jam berikutnya sangat penting. Jika Ji Tao tidak bisa bangun dalam kurun waktu ini, ia mungkin benar-benar tak tertolong. Kabar bahwa Ye Shikai membawa kembali penawarnya dengan cepat menyebar di keluarga Ji. Hampir semua petinggi keluarga Ji datang, para tetua senior, cabang langsung dan cabang sampingan, semuanya berkumpul di sana untuk menunggu hasilnya. Saat ini, selain Ji Qian, Ji Feng mungkin yang paling gugup. Jika Ji Tao benar-benar sadar, rencananya akan hancur, dan bahkan mungkin akan dibalas oleh Ji Qian. Tidak, balas dendam sudah pasti. Demi memastikan Ji Qian bisa menjadi kepala keluarga di masa depan, semua pesaingnya akan disingkirkan. Larut malam. Qian, istirahatlah sebentar. Kalau ada kabar, aku akan membangunkanmu, saran Ye Shikai. Tidak, aku tidak terlalu lelah. Kita tunggu saja sebentar lagi. Ayo, dia sudah bangun. Tiba-tiba, Wu Yan mendorong pintu dan berteriak keras. Semua orang masuk dan melihat Ji Tao sudah bangun, tetapi wajahnya masih sangat pucat. Serangga beracun itu telah dikeluarkan dari tubuhnya, tetapi kepala keluarga Ji masih perlu istirahat sebelum pulih. Wu Yan menghela napas lega. Ji Tao akhirnya terselamatkan. Sepertinya Chen Yuxin tidak berbohong. Itulah penawarnya. Ayah, akhirnya ayah baik-baik saja. Saudari Ji Qian dan Ji Yu melangkah maju. Air mata tiba-tiba mengalir di pipi mereka. Saya sudah mendengar penjelasan Wu Yan secara detail. Semua ini dilakukan oleh Chen Yuxin. Setelah Ji Tao sadar, ia mengetahui kebenarannya dan sangat marah. Logikanya,
Ye Shikai, sebagai menantu keluarga Chen, akan menjadi sasaran kemarahannya. Namun, tidak ada niat jahat di mata Ji Tao saat menatapnya. Sebaliknya, ada sedikit kelegaan. Mungkin ia tertarik pada Ye Shikai sebagai pribadi, bukan identitasnya. Saya tidak pernah menyangka akan ada serangga beracun yang begitu mengerikan di dunia, dan saya sama sekali tidak menyadarinya. Tuan, senang sekali Anda sudah bangun. Ini semua ulah keluarga Chen. Chen Yuxin ingin menelanjangi semua keluarga bangsawan di Tiongkok. Kita harus waspada. Tepat saat Chen Ligong menyelesaikan kata-katanya, terdengar ledakan di luar, disertai jeritan dan tangisan. Apa yang terjadi? Tanya Ji Tao dengan keras. Oh tidak, Tuan, sekelompok monster menerobos masuk dari timur, kata seorang penjaga dengan panik. Monster apa? Entahlah. Mereka semua tampak setengah manusia dan setengah binatang. Ada yang berkepala banteng, dan ada yang bercakar tajam. Itu mutan, teriak Ye Shikai keras. Keluarga Ji dijaga ketat, dan ada formasi perlindungan di luar. Bagaimana mungkin mutan bisa masuk begitu saja? Tanya Ji Qian balik. Ya, itu Master Ji-san. Dia membawa sekelompok orang ke gerbang timur, dan dialah yang mengangkat formasi itu, jawab penjaga itu. Sialan, pasti Chen Yuxin. Wajah Ye Shikai serius. Chen Yuxin adalah dalang di balik proyek HST. Dia pasti diam-diam menciptakan mutan. Sekarang setelah Ji Tao terbangun, sepertinya dia ingin memanfaatkan kelemahan keluarga Ji dan langsung menghancurkan keluarga Ji, bahkan mengirimkan pasukan mutan. Tuan Ji-san ingin merebut posisi kepala keluarga. Sekarang kepala keluarga telah sadar, dia pasti menyadari bahwa situasinya tidak baik, jadi dia membelot ke keluarga Chen, gerutu Chen Ligong. Jika aku tahu hal ini, aku akan membunuhnya lebih awal. Sepertinya kita akan menghadapi pertempuran yang menentukan malam ini. Ji Tao mengerahkan seluruh tenaganya untuk perlahan berdiri. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ji Qian khawatir kondisi fisik Ji Tao tidak cukup kuat untuk menanggung beban pertempuran. Apalagi, lawan yang mereka hadapi sekarang sangat kuat, bukan hanya para kultivator, tetapi juga segerombolan mutan. Tidak apa-apa. Keluarga Ji sedang menghadapi krisis hari ini. Sebagai kepala keluarga, saya harus berdiri teguh, kata Ji Tao tegas. Sebagai kepala keluarga yang telah melewati banyak badai, ia memenuhi syarat. Sekalipun situasinya kritis sekarang, ia tidak akan panik. Semua orang di keluarga Ji mendengarkan perintahku. Ada. Semua orang ikuti aku ke halaman tengah, dan kita akan melawan mereka sampai mati. Ya. Ji Tao telah memimpin keluarga Ji selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika ia memiliki banyak pengikut setia. Meskipun keluarga Ji kini berada di ambang hidup dan mati, mereka sama sekali tidak takut. Demi kelangsungan hidup keluarga Ji, mereka rela berjuang sampai mati. Penghancur jiwa, hantu, mimpi buruk, putri iblis. Ada. Kalian masing-masing pimpin satu tim penjaga rahasia untuk menduduki beberapa lorong keluarga Ji. Jangan biarkan keluarga Chen dan para mutan masuk, perintah Ye Shikai. Bos, kamu mau pergi kemana? Keluarga Chen pasti akan menyerang halaman tengah. Ini tempat terdekat dengan istana bagian dalam, jadi aku harus menghentikan mereka. Ye Shikai melanjutkan, rumah besar keluarga Ji sangat luas, dan ada banyak formasi pertahanan di sekitarnya, tetapi Ji Feng telah bergabung dengan keluarga Chen, dan dia sangat mengenal keluarga Ji, jadi aku ingin kau menjaga lorong-lorong utama di rumah besar keluarga Ji dan jangan pernah membiarkan mereka lewat. Bab 1955. Rumah keluarga Ji sangat besar, dengan 4 gerbang di timur, selatan, barat, dan utara. Ukurannya sudah seperti istana. Ji Feng mengkhianati keluarga Ji dan membelot ke keluarga Chen. Ia membuka gerbang timur keluarga Ji, menghancurkan formasi, dan membiarkan keluarga Chen dan para mutan langsung masuk. Halaman tengah dan rumah dalam keluarga Ji merupakan medan perang utama, dan terdapat beberapa lorong menuju halaman tengah. Ye Shikai mengirim orang-orang dari istana Hades untuk menjaganya karena khawatir akan dikepung oleh para mutan. Bos, kita bertarung begitu sengit di dalam, apa orang di luar tidak akan menyadari sesuatu? Tanya Moji balik. Sebuah formasi juga telah dipasang di luar rumah keluarga Ji. Ini bukan hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk mengisolasi mereka dari dunia luar. Bahkan jika ada pertempuran besar di dalam, tidak ada seorang pun di luar yang akan menyadarinya, jelas Ye Shikai. Kalian cepat pergi. Jika selisih kekuatannya terlalu besar, kalian harus segera mengungsi. Baiklah, ayo berangkat sekarang. Ye Shikai mengirim hampir semua jenderal dan pengawal rahasia di sekelilingnya, dan dia pergi ke halaman tengah sendirian. Kenapa mutannya banyak sekali? Ye Shikai datang ke halaman tengah lebih dulu, tetapi puluhan mutan sudah menyerbu masuk. Beberapa pengawal keluarga Ji berjuang mati-matian, tetapi tubuh para mutan itu begitu kuat sehingga bahkan pedang para kultivator pun tak mampu menembusnya.
Serangan para mutan itu sangat dahsyat, dan mereka membunuh semua pengawal keluarga Ji yang melawan. Bunuh! Ye Shike menyerbu ke depan dengan pedang Yuxi dan pisau Ming di tangannya. Dengan satu tebasan, ia langsung memenggal kepala mutan itu. Beberapa penjaga rahasia di belakangnya juga merupakan anggota elit Istana Ming. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka berhasil menghadang puluhan mutan. Bai Wujun, ambil tindakan. Chen Ligong juga memimpin Bai Wujun ke halaman tengah. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Ji Tao terkejut ketika melihat monster setengah manusia setengah binatang ini. Monster-monster ini tingginya lebih dari 2 meter. Beberapa berkepala sapi dan berwajah kuda, dan beberapa bersayap serangga raksasa. Mereka tampak sangat menakutkan dan sangat kuat. Jika ini di reruntuhan Gunung Kunlun, Ji Tao masih bisa memahaminya, karena ini bukan tempat biasa, dan bahkan sekelompok monster pun tidak akan aneh. Tapi ini Yanjing, bagaimana mungkin ada begitu banyak monster setengah manusia setengah binatang? Mereka semua mutan yang dimodifikasi. Mereka aslinya manusia, tapi mereka dimodifikasi, jelas Ji Qian. Bagaimanapun kau melihatnya, keluarga Chen tetaplah keluarga yang terpandang dan jujur di Tiongkok, tapi mereka benar-benar melakukan hal yang begitu kejam. Ji Tao terkejut. Ia tak pernah menyangka keluarga Chen diam-diam membudidayakan monster-monster ini. Tentu saja, tak seorang pun terpikir akan hal itu. Demi kekuasaan, demi ambisi menguasai keluarga Tionghoa, kata Ji Qian dengan nada dingin. Jika metode ini tidak digunakan, tidak akan ada keluarga yang mampu menguasai keluarga lain hanya dengan merekrut dan melatih praktisi. Terlebih lagi, melatih seorang praktisi membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. Justru karena alasan-alasan inilah, begitu pola keluarga Tionghoa terbentuk, akan sulit untuk digoyahkan. Pasukan Baiwu dan para tetua keluarga Ji bergabung dalam pertempuran dan akhirnya membunuh semua mutan. Mereka tidak takut hidup atau mati dan mematuhi perintah, jadi mereka bertarung sampai mati. Akhirnya mereka terbunuh. Ye Shike mendesah. Sebelum ia sempat beristirahat, sekelompok orang sudah menyerbu dari gerbang timur. Ji Feng, beraninya kau mengkhianati keluarga Ji. Melihat orang itu datang, Ji Tao murka. Ji Feng, si pengkhianat, menghancurkan formasi gerbang timur dan membiarkan serigala itu masuk. Kalau aku tidak melakukan ini, cepat atau lambat aku akan dibunuh oleh gadis Ji Qian itu. Lebih baik aku mencobanya. Akulah yang akan menjadi kepala keluarga Ji di masa depan. Kamu sedang bermimpi. Orang-orang dari keluarga Chen dan para pemimpin utama organisasi bayangan maju satu demi satu. Meskipun keluarga Ji memiliki banyak pemimpin, mereka tiba-tiba diserang oleh banyak mutan dan menderita kerugian besar. Para penyerbu dari keluarga Chen menyerbu masuk, dan mereka sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ye Shike melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Chen Yuxin. Dialah dalang di balik semua ini, tetapi sekarang hanya dia yang hilang. Para tetua keluarga Ji, dengarkan perintah kalian. Ada. Siapkan formasi. Ya. Semua tetua melangkah maju, mengalirkan kekuatan batin mereka, dan membentuk formasi yang tak tergoyahkan di halaman tengah. Beberapa anggota keluarga Chen ingin menyerang secara langsung, tetapi terhalang di luar. Formasi keluarga Ji sangat canggih, dan Ye Shike telah mendengarnya. Meskipun keluarga Ji menderita kerugian besar sekarang, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Kukira kau akan melakukan ini. Sue Ming melambaikan tangannya, dan anggota organisasi bayangan di belakangnya melangkah maju, mengeluarkan botol hitam kecil dari sakunya, membuka tutup botolnya, dan serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari mulut botol dan terbang menuju kerumunan keluarga Ji. Serangga-serangga kecil ini langsung melompati formasi dan jatuh ke kerumunan. Oh tidak, itu serangga beracun. Wu Yan berteriak keras, semuanya, cepat mundur. Sebelum semua orang sempat bereaksi, beberapa tetua keluarga Ji jatuh ke tanah, merintih kesakitan. Kebanyakan dari mereka berada di tahap akhir tahap distraksi, dan beberapa bahkan menguasai tahap fusi, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan terhadap serangga beracun ini. Setelah digigit, mereka segera jatuh ke tanah dan mati. Ye Shike tahu betul bahwa ini juga merupakan serangga beracun sintetis yang dibudidayakan oleh keluarga Chen. Sekali digigit, orang tersebut pasti akan mati. Seharusnya ini adalah serangga beracun yang dikembalikan Ye Shike kepada Chen Yuxin. Ia tahu apa konsekuensinya, tetapi itu juga merupakan tindakan sementara untuk menyelamatkan Ji Tao. Guru, lihat ke atas. Chen Ligong menunjuk ke langit. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di udara dan menukik turun secara acak seperti elang. Itu Mothman, teriak Ye Shike keras. Sebelum semua orang sempat bereaksi, Mothman sudah mendarat dan memasuki kerumunan, membunuh orang-orang. Para penjaga keluarga Ji yang tersisa berjuang mati-matian, tetapi hanya tersisa selusin tetua, dan formasi itu pun runtuh.
Kepala keluarga telah memerintahkan agar semua anggota keluarga Ji dibunuh tanpa menyisakan satu pun yang hidup, kata Feng Ling dengan suara dingin, dan semua orang bergegas maju. Sialan, aku akan melawan mereka. Senior Ji, kita sudah berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan saat ini. Percuma saja terus bertarung. Ayo kita evakuasi rumah besar ini dulu, saran Ye Shikai. Baik, ayah, ayo kita pergi dulu. Keluarga Chen datang dengan kekuatan besar. Kita tidak punya pilihan selain mengungsi dulu dan membuat rencana jangka panjang, saran Ji Qian. Baiklah, ayo. Pergi dari sini. Ji Tao tak punya pilihan selain memerintahkan orang-orang yang tersisa untuk mengevakuasi keluarga Ji. Sungguh memalukan seorang kepala keluarga yang terhormat dipukuli seperti anjing liar. Keluarga Ji masih memuja leluhur mereka, tetapi sekarang mereka hanya bisa mengungsi dengan tergesa-gesa. Tuan, mari kita pergi dari gerbang barat. Banyak anggota keluarga Chen sudah memasuki rumah besar. Chen Ligong memimpin pasukan kabut putih untuk mengawal Ji Tao mengungsi. Mulai malam ini, Tiongkok akan berubah, dan akhir dari keluarga Tiongkok juga akan dimulai. Ye Shikai mengirimkan sinyal, yang menunjukkan hantu mimpi buruk dan yang lainnya untuk mengungsi satu demi satu, karena mereka tidak bisa lagi tinggal di keluarga Ji. Bersambung.